Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan nama-nama, kemudian sifat-sifatnya, kemudian Allah mensifati dirinya dengan hal tersebut ya. Jadi contohnya misalkan di sini Allah Al-Aziz, Allah yang maha mulia atau Allah yang maha perkasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan ya, sifat kemuliaan itu kepada dirinya. Falillahil izzatu jami'a, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah menamakan dirinya Al-Alim, yang maha mengetahui. Kemudian menetapkan sifat pengetahuan ya, untuk diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah maha mengetahui, Al-Alim, dan memiliki sifat pengetahuan yang amat luas. Dan juga Allah menamakan dirinya Al-Qawi, yang maha kuat, dan mensifati dirinya bahwa Allah itu memiliki kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dia maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian di sini sebutkan juga tentang hadis, ada doa istikharah. Yang di dalam doa istikharah itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Qadir, yang maha kuasa, dan Allah memiliki sifat kekuasaan yang sempurna. Ada di buku kalian? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ada kepanjangannya nggak di situ? Hah? Nggak ada. Kalian cari sendiri ya. PR itu. Cari doa istikharah. Dilengkapi. Itu penting. Karena dalam hadis itu para sahabat mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kami tentang istikharah itu seperti mengajarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah istikharah ini. Jadi istikharah itu kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan pilihan-pilihan yang sedang kita hadapi, mana yang paling terbaik, yang tepat untuk menjadi pilihan kita. Ya. Ada yang pernah melaksanakan sholat istikharah atau melakukan? Belum pernah? Sepanjang hidup ini belum pernah? Allahu Akbar. Berarti kalian masuk ke tahfidz tanpa ada istikharah? Hah? Berarti sudah mantap berarti masuk sini. Dan sebetulnya istikharah itu bukan hanya dilakukan ketika pilihan itu bimbang. Tapi justru ketika kita sudah yakin pun kita mau masuk sini, udah saya yakin masuk sini, tetap dianjurkan untuk istikharah. Karena sangkaan kita atau keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita anggap baik, itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu ketika memberikan sesuatu, pasti itu yang terbaik untuk kita, bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan kita juga, bahkan untuk kehidupan akhirat kita. Jadi Allah itu memikirkan kebaikan untuk kita itu jangka panjang. Sedangkan kebanyakan kita manusia kadang memikirkan kebaikan itu hanya jangka pendek saja. Ya. Wah, saya bagus nih kalau sekolah di sini misalkan. Yang kita pikirkan hanya sesuatu yang jangka pendek saja.
tetapi jangka panjangnya kita tidak mengetahui. Nah, ini harus dihafal ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'asi, dan seterusnya. Itu indah sekali doa itu. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya seseorang ketika dia mempraktekkan sholat istikharah, kemudian ditambah satu lagi, ini tidak boleh lupa juga ya. Musa apa? Musyawarah. Jadi tidak boleh hanya istikharah saja, tapi harus ada musyawarah. Karena kita hidup ini butuh yang namanya arahan pendapat dari orang lain, terutama orang yang punya pengalaman, yang lebih berpengalaman, yang lebih berilmu, maka kita minta saran. Nah, itu namanya musyawarah. Dan para ulama menyebutkan kalau seseorang menempuh jalan istikharah kemudian musyawarah, maka pasti setelah itu dia tidak akan dikecewakan dengan pilihan yang ia hadapi. Pasti akan bahagia ya, dengan pilihannya, insya Allah. Jadi untuk ke depan ya, kalau kalian sudah fasenya untuk kuliah, ya kan? Bentar lagi kuliah kan? Atau yang lainnya? Kuliah. Jadi kuliah juga kan kita banyak pilihan, pasti kan mau ke sini atau bagaimana. Nah, itu istikharah dan minta pendapat kepada orang tua atau kepada siapa senior yang kita anggap kayaknya pendapatnya bagus nih untuk kita minta gitu. Kayak saya maunya ke UI misalkan atau ke UIN, gimana nih? Minta pendapat ke orang tua atau ke yang lainnya. Kalau kita punya kenalan yang ada di UIN atau di UI, gimana? Begini. Kita timbang-timbang, terus kita istikharah. Baru setelah itu nanti ada ketertarikan dalam hati kita atau kemantapan. Dan nanti semua akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus yang kelima, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyematkan kepada dirinya sebuah nama, kemudian mengandung sifat, mengandung perbuatan, maka itu betul-betul ya bahwa Allah melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan nama yang dimilikinya atau yang disematkan kepadanya. Contohnya di sini As-Sami, Allah Maha mendengar. Jadi betul-betul Allah itu mendengar, memiliki perbuatan bahwa Allah itu mendengar. Tidak mungkin sesuatu ya atau ya Allah zat yang maha sempurna disebut atau dikenal sebagai yang maha mendengar, tapi ternyata hanya nama doang. Mungkin nggak? Allah maha mendengar, tetapi hanya sebuah nama saja, tidak betul-betul mendengar. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya. Nah, di sini ada contohnya surat Al-Mujadilah. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi wanita yang hebat seperti yang dikisahkan di dalam surat Al-Mujadilah ini. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita ya, yang datang kepadamu wahai Muhammad, yang mengadukan keluh kesahnya. Jadi dia curhat kepada Nabi Muhammad, menyampaikan permasalahan yang sedang dia hadapi, masalah rumah tangga. Dia mengadukan tentang siapa? Suaminya. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan antara wanita ini dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan dalam riwayat hadis itu disebutkan Aisyah radhiyallahu anha itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya itu amat luas meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada suara yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Suara kecil, suara besar, suara dekat, suara jauh, bahkan suara yang tersembunyi di balik dada kita dalam hati itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa wanita yang didengar ini? Khawlah bintu Sa'labah. Nama suaminya siapa? Aus ibn Somit. Ya. Jadi Khawlah itu mengadukan karena apa? Suaminya itu mendihar. Mendihar itu artinya si suami ini tidak mau melakukan hubungan dengan istri. Ya. Nah, istrinya merasa tersiksa. Jadi Khawlah itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia telah membuatku begini, dan seterusnya. Ya. Dan aku melahirkan anak untuknya. Tapi kemudian ketika aku sudah usia seperti ini, ternyata dia menziharku. Ya. Tidak mau memenuhi kebutuhanku lagi. Jadi itu masalah penting juga dalam rumah tangga, ya. Makanya kalian nggak boleh sering-sering puasa sunnah kalau sudah punya suami. Ya. Itu wanita loh. Ternyata wanita sangat besar sekali kebutuhannya terhadap kasih sayang suami. Nah, ini dialami oleh Khawlah. Ketika diabaikan oleh suaminya yang bernama Aus ibn Somit, Khawlah langsung mengadu, ya, langsung ke pusat ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Dan didengar pengaduannya langsung oleh Allah. Laqad sami Allah mendengar, ya, pengaduan Khawlah bintu Sa'labah. Luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwasanya juga di dunia ini ternyata ada wanita-wanita yang luar biasa, yang solehah, ya, yang mana dia memiliki hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai suaranya, pengaduannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang Umar bin Khattab itu pernah terdiam, termenung, tidak mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Khawlah. Jadi Umar ketika itu berjalan bersama rombongan sahabat-sahabat yang lain, kemudian di stop oleh Khawlah. Karena Khawlah menyebutkan hajatnya kepada Umar begini, dan Umar termenung, terdiam, mendengarkan terus-menerus. Setelah selesai, ada seseorang yang menegur Umar bin Khattab. Wahai Umar, engkau seorang Amirul Muminin, pimpinan umat Islam, orang-orang yang beriman. Kenapa hanya untuk wanita tua, ya, seperti Khawlah, engkau mau dia mendengarkan dan lain sebagainya? Kemudian orang ini dimarahin oleh siapa? Oleh Umar. Waihak, celakalah engkau. Tidakkah engkau tahu siapa wanita ini? Dia adalah seorang wanita yang mana pengaduannya telah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang 7. Kalau sekiranya dia terus menyampaikan keluh kesahnya kepada saya, menyampaikan hajatnya kepada saya meskipun sampai malam, sampai besok dan terus tidak pernah berhenti, saya akan diam mendengarkan sampai dia selesai dengan hajatnya dan keperluannya. Masya Allah. Ini menunjukkan Khawlah bintu Sa'labah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi hamba-hamba Allah yang lainnya yang soleh seperti Umar bin Khattab, ya, luar biasa.
Oke. Berapa poin lagi? 2. Yang keenam, nah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan untuk dirinya sebuah nama dan sifat ya yang menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan, itu juga sekaligus membersihkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Ya, ketika Allah menetapkan untuk dirinya Huwal Hayyul Qayyum. Apa artinya Huwal Hayyul Qayyum? Yang maha hidup, yang lagi apa? Mengurusi semua urusan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi segala urusan yang ada di alam semesta ini. Kemudian apa? Sekaligus itu juga membersihkan Allah dari sifat kekurangan. Di selanjutnya apa? Bunyi ayatnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi Allah yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi urusan makhluk-makhluknya, tentu tidak pantas kemudian Allah menyandang sifat ngantuk atau tidur. Karena ngantuk tidur ini sifat kekurangan yang hanya ada pada siapa? Makhluk-makhluknya, manusia, jin, binatang, dan seterusnya. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai Tuhan menyandang sifat ngantuk atau tidur. Karena kalau ngantuk tidur bisa apa? Bisa-bisa hancur alam semesta ini. Terus juga di dalam surat Qaf ayat 38, wa ma massana min lugub, bahwa Allah itu tidak pernah merasa letih sedikit pun. Beda dengan manusia, dengan makhluk-makhluknya ya, yang memiliki sifat letih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya, Allah itu maha mengetahui, yang mengetahui segala hal. Ya, pengetahuannya amat luas. Dan ini sekaligus membersihkan bahwa tidak mungkin Allah yang maha mengetahui, yang pengetahuannya amat luas, itu memiliki sifat lupa. Tidak mungkin. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Rabbmu itu memiliki sifat lupa. Karena kalau Allah memiliki sifat lupa, itu tandanya ada ketidaksempurnaan pada ilmu Allah. Ya. Tapi subhanallah ya, maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Allah maha mengetahui, amat luas ilmunya, tidak mungkin lupa. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Nah, di sini surat Al-An'am ayat 14, Allah mensifati dirinya wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberi makan, memberi rizki berupa makanan kepada makhluk-makhluknya, dan Allah tidak makan. Ya. Jadi Allah tidak butuh makan. Karena yang butuh makan siapa? Ya, makhluk-makhluknya, manusia, jin, dan seterusnya. Hal ini ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 57 sampai 58, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menginginkan rizki dari mereka, ya, dari manusia, dari jin, dan juga aku tidak menginginkan makanan dari mereka, manusia dan jin. Kemudian Allah menegaskan bahwa Allah dialah yang maha memberi rezeki, dan Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya, jadi Allah tidak menginginkan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya, manusia, jin, dan seterusnya. Tidak menginginkan rezeki, tidak menginginkan makanan, ya, karena Allah
maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Justru ya, segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru segala sesuatu itu makhluk hidup ya, mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang beri rizki kepada mereka, yang menentukan, yang menetapkan kadar rezeki, kadar makan, kadar minum untuk makhluk-makhluknya. Yang terakhir ya, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya ya, di dalam Asmaul Husna itu terdapat makna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa sebelum tidur ini. Hafal nggak? Allahumma antal awal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Ada yang hafal doa ini? Enggak hafal. Ini termasuk doa sebelum tidur. Doanya panjang. Allahumma rabbas samawati sab, rabbal arsyil azim, rabbana wa rabba kulli syai', falikal habbi wan nawa, wa munzilat taurat wal injil wal qur'an, a'udzu bika bikulli syai'in anta akhidhum binasiyatih. Allahumma antal awal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa antal zahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai' ikdi anna ad-dain wa agnina minal faqr. Jadi pertama di doa ini, doa sebelum tidur ya, Nabi mengajarkan doa ini. Jadi doanya panjang, pujian semua isinya kepada Allah. Terus di ujungnya permintaan kita dua. Ikdi anna ad-dain, ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami, wa agnina minal faqr, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Artinya kayakanlah kami, jangan sampai kami jatuh miskin. Ini doa harus kalian hafal, penting ya. Bahkan Nabi mengajarkan doa ini supaya dibaca sebelum tidur ya. Supaya ketika kalian tidur sudah dalam keadaan plong hati, dalam keadaan lega, karena kita sudah meminta kepada Allah supaya ya hutang-hutang kita dilunasi.